Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial setup Docker bersama saya di channel Has Web Programming. Di video kali ini kita akan belajar men-setup Docker service-service seperti Nginx, MySQL dan phpMyAdmin menggunakan Docker, terutama di OS Linux Ubuntu. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita pastikan ya. Pertama kita pastikan dulu laptop kalian sudah terinstall Docker dan Docker Compose atau belum. Nah, jika belum, link installnya nanti saya akan taruh di deskripsi ya. Baru jika sudah, boleh kalian cek di terminalnya dengan cara docker min version. Nah, jika sudah keluar seperti ini berarti Docker kalian sudah terinstall. Langkah selanjutnya adalah kita buat folder baru. Di sini saya sudah ada di folder program. Nah, di sini saya mau buat folder barunya dengan nama my docker. Baru saya masuk ke foldernya. Nah, setelah itu saya buka VS Code-nya. Biar lebih enak saya ngerjakannya di VS Code. Setelah kita buka VS Code-nya, ada beberapa langkah ya untuk men-setup Docker-nya, service-service-nya ya. Pertama adalah kita membuat file docker compose.yaml. File ini akan mendefinisikan semua service-service yang akan kita gunakan, seperti Nginx tadi ya, Nginx, MySQL dan phpMyAdmin. Nah, pertama kita buat filenya docker compose.yaml. Nah, setelah enter baru kita tinggal buat perintahnya. Perintahnya seperti apa? Boleh lihat di website resminya Docker ya, atau boleh ngikutin seperti ini. Version di sini saya menggunakan version 3 dari Docker Compose-nya. Kemudian saya buat service-nya pertama adalah Nginx ya. Nginx, baru image-nya saya buat sendiri dengan nama Nginx 1.0. Container name-nya Nginx container. Baru kita kasih perintah restart always. Kemudian apa ya? Saya lupa. Restart ports. Di sini saya pakai port 80 ya. Setelah itu saya mau volume folder webnya ya, webnya nanti yang akan kita buat ya. Nah, di sini saya mau volume dulu dari file config si Nginx. Nah, di sini saya belum ada buat ya folder. Harusnya saya buat dulu folder infra, baru config untuk Nginx ya. Karena di sini saya belum ada buat, saya buat aja seperti ini, infra config Nginx. Nah, nama filenya default local.conf. Nah, saya volumenya dari folder usr share nginx html web. Baru salah nginx harusnya di etc nginx conf.d. baru nama filenya default.conf. Saya rewrite
supaya saya bisa edit ya. Kemudian file infra config, apalagi ya, nginx, kemudian nginx.conf usr, salah, etc maksudnya, etc nginx di nginx.conf. Nah ini saya nggak perlu rewrite ya. Kemudian karena kita mau coba nginx-nya jalan atau tidak, saya mau buat file index, isinya adalah php info. Nah di sini saya buat folder baru nantinya dengan nama web, baru nama filenya index.php. Nah ini baru ke usr share nginx html web, nama file index.php, saya rewrite ya. Nah service nginx sudah jadi. Oh belum, satu hal lagi ya, maksudnya yang perlu kita tambahkan adalah networksnya saya buat namanya app network. Oke, ini sudah jadi service nginx nya. Kemudian saya buat service berikutnya adalah MySQL. Image-nya saya ngambil dari MySQL versi 8.0. Container name-nya saya buat SQL container. Saya restart always. Nah, maksudnya dari restart always ini adalah jika kontainernya ada trouble, si kontainer otomatis akan ngerestart ya. Kontainer dockernya akan ngerestart secara terus menerus ya, sampai si kontainernya tidak lagi error gitu ya. Baru selanjutnya environmentnya MySQL root passwordnya terserah teman-teman ya. Saya di sini saya buatnya 1 sampai 6. Kalau teman-teman mau buat yang berbeda silakan. Kemudian apa ya, saya lupa volumesnya SQL data ke var lib MySQL, baru networknya saya ambil dari app network. Udah, service kedua sudah. Service berikutnya adalah php-myadmin. Image-nya php-myadmin. Ini php-myadmin gini aja berarti yang latest ya, sama juga dengan MySQL. MySQL enggak, kalau tidak ada .2 kemudian belakangnya itu adalah versionnya. Kalau tidak ada berarti dia yang terbaru, latest ya. Nah lanjut, container name-nya kita kasih pma container seperti itu. Restartnya always. Environmentnya pma hostnya saya ambil dari service MySQL. Kemudian MySQL root passwordnya 1 sampai, ini sesuaikan ya, samakan dengan yang di service MySQL-nya ya. Kalau beda nanti pas login di php-myadmin nanti nggak bisa. Lanjut, portnya di sini saya buat 8081 port 80, artinya port 8081, tapi saya ngambil yang
HTTP, yaitu 80 seperti itu. Baru networksnya juga saya ambil dari app network ini supaya di saat kita install Docker Compose-nya, si service-service ini yang masuk ke dalam network app network ya, itu bisa terkoneksi, bisa terhubung satu sama lain ya. Jadi artinya open firewall ke masing-masing service. Jadi kita bisa 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 komunikasi dari service Nginx ke service MySQL ya, seperti itu. Kalau nggak ada, itu nanti kita bisa bisa salah satu ada yang nggak connect, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dites ya untuk telnet. Contohnya telnet kita nggak bisa akses, artinya connection refused gitu ya. Nah, ada yang kurang di sini, eh, volumenya saya tambahkan etc host ke etc host. Nah, sudah, ini service sudah, baru ini kok gini sih. Nah, baru kita buat networksnya tadi app network, volumenya volumenya tadi apa ya, MySQL data. Nah, sudah. Untuk Docker Compose-nya sudah selesai. Kemudian kita buat dulu nih folder infranya tadi ya, infra config nginx. Nah, di dalam folder nginx itu ada file default local.conf ya, kita create. Nah, isinya ada seperti ini: server listen portnya 8080, server name-nya localhost, folder rootnya ada di usr share nginx html web. Indeksnya saya di sini ngambil indeksnya index.php ya. Kalau teman-teman mau ngambil indeksnya dari file yang lain terserah, nggak masalah. Saya di sini pakai index.php. Kemudian locationnya mungkin seperti ini sih, location rootnya ya, location base-nya itu kita panggil try file Yuri artinya file dengan nama index.php atau .php slash gitu kan. Nah, itu bisa dipanggil. Contohnya lagi seperti localhost 8080, web.php atau phpinfo.php ya, itu bisa dipanggil dia ya, seperti ini, index.php query string. Nah, jika maksudnya ini try file ini artinya path-nya ya, subpath-nya. Jadi localhost 8080 slash web slash bla 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 gitu kan, tapi dia ngambil dari index.php dengan query parameter yang ada di file index.php nya, maka dia akan proses seperti ini. Kalau tidak ada ya nggak ada masalah, dia tetap bisa diakses seperti itu ya. Lanjutnya kita panggil location set location. Jika di location kontainernya ada file dengan nama .php, kita pasang fastcgi index dari index.php, kemudian include
include fast CGI params fast CGI ya, pas itu kan, ambil dari localhost, ini ada di Nginx nya ya, settingan file Nginx nya nanti, baru fast CGI salah, fast CGI param, sebentar saya agak lupa nih, fast CGI mana dia ya, param, scriptnya, script file name, script file name dokumen root dollar fast CGI mana deh tadi, di mana sih kok bisa hilang, fast CGI script name. Nah seperti ini, baru kita set apa lagi ya, location, jika ada mencari file dengan nama .ht kita akan deny all. Ini boleh file yang lain ya, contohnya .txt atau apa, dia akan menolak atau reject, nggak bisa diakses gitu ya, artinya dia lari ke forbidden. Nah bisa kita return ke forbidden seperti itu. Ini sudah. Langkah selanjutnya untuk file Nginx config-nya. Untuk Nginx config-nya ini karena panjang filenya, isi filenya saya sudah sediakan sih Nginx config-nya, terus file start local superior.d. Nah ini perlu, nanti ini 4 file ini akan saya masukkan ke deskripsi ya, biar bisa teman-teman download dan bisa digunakan di komputernya masing-masing. Ini saya copy, saya pastekan ke dalam folder my docker di folder config. Ini bukan config. Nah config di Nginx. Nah docker file jangan, docker file lokalnya kita taruh di luar, artinya di root folder my docker. Nah file docker file lokalnya juga ini panjang ya. Nah ini settingannya saya menggunakan CodeIgniter 4 ya, framework CodeIgniter 4, dimana ada install komposernya. Dikarenakan kita masih default masih basic ya, yang penting jalan, kita cek PHP infonya jalan atau enggak, ini kita komen aja. Yang perlu kita pakai adalah ini file copy-nya, config-nya si supervisor.d.conf. Astagfirullah. maaf agak jelimet jadinya. Baru file config-nya si Nginx default lokal, baru Nginx conf-nya. Nah selebihnya ini kita komen, ini bakal kita pakai juga nanti ya di video berikutnya, untuk install CodeIgniter menggunakan Docker ya. Nah ini juga kita komen, kita pakai ini
Ini juga komposer installnya kita komen. Ini nggak perlu. Nah ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Nah ini udah. Kemudian start.sh nya ini start local.sh nya ini contohnya ya. Nah, ini nggak ada set cron tab-nya, saya hapus. Nah cukup seperti ini. Kemudian supervisor d.conf ini settingannya no daemon false, log filenya disimpan di temporary, log file max byte-nya adalah 50 MB, log file backupnya sebanyak 10, log level cuma sekedar info, bit filenya ada di temporary, dan yang lain. Dan jalankan program si Nginx nya. Ini komennya seperti ini. Auto start jika programnya kontainernya jalan selesai dan dijalankan, dia akan otomatis jalan. Kalau kita buat true, kalau auto restart dia akan ngerestart otomatis seperti itu. Kemudian jalankan program PHP FPM. Nah kalau tanpa ada PHP ini nggak akan bisa diakses si file index.php nya ya. Jadi kita buat di sini. Nah PHP versionnya adalah 81 ya. PHP FPM nya ini dari mana ngambilnya? Itu ada di docker file lokal di sini setupnya ya. PHP 81 harus sama dengan yang ada di sini versionnya. Ini saya buat versinya seperti ini dari image dockernya, namanya Alpine Linux versi 3.18 ya. Baru ini sudah oke. Nah langkah selanjutnya kita setup iya install ya, kita jalankan, maksudnya kita jalankan. Sebentar kita cek dulu ada yang sama nggak ya, atau ada yang nggak ada ya. curl ada, Python nggak ada. Curl ada 3, git nggak ada, nano. Nah karena di dalam kontainer itu nggak ada, bukan berupa GUI ya, graphic user interface, melainkan dia CLI, komen-komen doang. Nah saya menggunakan text editornya adalah Nano. Teman-teman kalau mau buat pakai Vim silakan tambahkan Vim ya. Sini saya menggunakan Nano. Dan kemudian saya cek dulu ini semuanya sudah. Nah baru kita running ya. Cara jalankannya tuh seperti ini. Docker build, kita build dulu image-nya dari filenya, file name-nya adalah docker file lokal. Kemudian T, ini min T ini adalah tag untuk image-nya. Tag-nya saya buat tadi apa namanya? Nginx 1.0. Nah, baru spasi titik. Ini untuk ngebuild, langsung saya lanjutkan nn docker compose app build min d. Nah baru kita enter. Dia ngebuild image-nya dari file docker compose.yaml dan menjalankan
OS-nya dari si Dockerfile lokalnya. Kemudian aplikasi-aplikasinya yang ada di sini sampai sini. Nah, ini udah jalan. Kita cek nih, jalan nggak nih? Kalau nggak jalan, dia pasti ada yang restart. Kita cek dengan cara komennya docker compose ps. Nah, ini nggak ada error ya, nggak ada ngerestart si apa namanya si kontainernya ya. Ini namanya kontainer. Kalau service yang ini, jangan sampai kebalik ya. Ini menganggapnya service, ini kontainer, kebalik. Service-nya ini baru di dalam service ada namanya kontainer. Seperti itu ya. Oke, kita cek, kita buka di browser localhost 8080. Nah, ini belum ada nih ya. Kenapa? File si index.php-nya belum ada nih. Nah, belum ada ya. Ini kenapa ada seperti ini? Karena filenya masih kosong. Belum saya buat. Nah, kita hapus dulu deh. Sudo rm min rf web index. Nah, oke, sudah terhapus. Kita buat filenya langsung aja di sini ya. Karena kontainer masih jalan ya. Docker compose ps. Ini service-nya masih jalan. Saya tinggal tambahin aja file namanya lah nih index.php. Oh, permission, kita buka dulu permissionnya. Sudo chmod min r77 web. Oke, kita buat lagi index.php. Nah, kita isi php info, kita save. Nah, cara ceknya ini file index.php ini masuk nggak ke kontainernya, kontainer si Nginx. Nah, caranya kita beri komen docker exec min it, nama kontainernya tadi apa, Nginx container. Kita pakai base karena di docker filenya saya install base-nya ya. Baru kita cek nih ls min ll. Nah, ada ya indeksnya ya. Nah, kita tes. Nah, lo nggak jalan ya, kenapa? Kenapa nggak jalan? Hayo, ini 8080 bener. Search Nginx, kita cek di Nginx local config-nya. Index.html ini perlu nggak ya? Kayaknya nggak sih. Oh, I see. Coba chown. Tantan. Ini Nginx-nya kita cek dulu. Ini udah sesuai. Ini sudah. Oh iya, mungkin ada yang salah di settingannya di bagian
Di bagian mana ya? Saya pun lupa nih. Nah, kita gini. Coba kita docker compose down. Kita matikan dulu servisnya. Kemudian min remove or punch and docker rmi file image-nya namanya tadi nginx 0. Harusnya jalan. Ini kenapa nggak jalan ya? Sebentar ya, kita cek. Kita jalankan lagi docker build. Nah, harusnya jalan nih. Ayo, kenapa ya? Nah, perihal ini kita harus detail ya untuk troubleshootnya. Sebenarnya saya tahu di mana masalahnya, cuman coba teman-teman sendiri ya, di laptop sendiri atau di PC sendiri, cek satu persatu apa masalahnya. Nah, kalau saya di sini menemukan adalah di file default local.conf namanya listener, harusnya listen. Nah, seperti itu, karena dia nggak bisa. Nah, ini kenapa belum jalan? Karena nginx nya belum kita restart. Gimana cara ngerestartnya? Kita masuk ke kontainernya si nginx, docker exec min it nginx. Oh, ini ya, nginx container base, perintahnya nginx min t, enter, baru nginx min s spasi reload. Nah, di sini error, feed ID-nya, feed number-nya itu error. Nah, kenapa error? Di sini docker filenya mana? Nah, docker filenya ini kita cek nih, ada nggak nih di folder ini var run. Kita cek ls min ll var run. Nah, ada ya. Nah, kita jalan satu-satunya, kita downkan lagi. Baru kita build lagi. Nah, kita cek. Nah, jalan ya. Nah, gitu cara troubleshootnya. Dia ada caranya. Kalau dia nginx itu tidak jalan seperti tadi, itu ada kemungkinan ada di config-nya nginx atau di filenya tidak ada ya. Umumnya itu ada di config-nya nginx seperti default.conf, nginx.conf, atau di ini supervisor.d.conf. Nah, itu hati-hati jika ada error macam tadi. Jangan panik, cek satu persatu apa aja file yang berbeda. Jam saya tadi kan ada di default local.conf yang harusnya listen jadi lister gitu ya. Nah, ini nggak ada masalah, saya hapus. Kemudian untuk ngerestartnya seperti tadi, nginx spasi min t, baru enter, kemudian nginx spasi min s spasi reload gitu ya. Nginx spasi s spasi reload, min s spasi reload. Oke, kalau seandainya
Ini saya ganti indeksnya menjadi dashboard gitu ya, dashboard. Nah, saya restart dulu Nginx nya. Ini pasti nggak akan muncul. Nah, forbidden gitu ya, karena file yang kita cari nggak ada. Ini kalau saya ganti returnnya 404, sama nggak gitu ya. Nah, nggak ya, karena dia nggak mencari file namanya ini, tapi .php gitu. Nah, jadi seperti itu cara setup Nginx nya di Docker ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan silakan ketikkan di kolom komentar apa aja permasalahannya dan di eh, menit keberapa gitu ya. Nanti saya akan jawab. Dan oh ya, tadi saya sudah jelasin belum ya cara eh, mematikan servisnya. Mungkin saya ulang lagi sekali lagi ya. Cara mematikan servis dari Dockernya yang kita install tadi, ketikkan dengan komen docker min compose spasi down min remove min orphans ya, seperti ini, n double n ya, docker rmi min f. F ini adalah force ya, min force, jadi artinya dipaksa. Nama docker image-nya apa? Nah, ini docker image-nya, service-nya ya, service name-nya, service image-nya. Ini namanya ya. Jadi sesuai ya. Nah, jadi ini dihapus juga. Jadi selain kontainernya yang dihapus, dimatikan, dia kalau dimatikan dia akan terhapus. Nah, sama juga image-nya juga dihapus, harus dihapus seperti itu. Kita lihat ya apa bedanya. Docker image untuk mengecek image Docker yang kita install di laptop ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita jalankan build tadi, nanti akan kita lihat perbedaannya di mana. Nah, ini dia Nginx 1.0, PHP-nya latest sama ya, namanya sudah ada di sini, cuman portnya beda. Nah, kalau kita hapus tadi, kita stop ya, docker compose down, kemudian docker rmi, itu si kontainer ini akan terhapus atau service ini akan terhapus gitu ya. Kita cek. Nah, oke, docker image. Nah, udah nggak ada ya, harus ada di atas tadi kan. Oke. Nah, mungkin cukup sekian video saya kali ini di part pertama ya untuk setup Docker. Di video selanjutnya kita akan mengincludekan atau menyisipkan CodeIgniter ke kontainernya si Nginx tadi ya. Nah, jangan ketinggalan video berikutnya. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, dukung channel ini agar makin berkembang ya, dan jangan lupa like dan share-nya, terus tinggalkan komen sebanyak-banyaknya jika ada pertanyaan tentang setup Docker atau masih bingung tentang perintah-perintah Dockernya. Silakan komen
Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari playlist setup Docker ini ya. Untuk Linux nanti akan saya buat playlist yang berbeda untuk yang Windows ya. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Jangan lupa spasi.